coy. Coy. Ya. Coy. Kalau bayam masih seminggu lagi mau panen lagi. Yeay. Ya Bu. Kan penghasilannya ya. Dari sistem hidroponik Bu. Iya, iya. Yang kedua program tata busana yang sudah berjalan lacak, selemek, baju kurung Melayu, membuat sarung tenda, membuat sarung kursi. Yang ketiga itu program Tata Boga, membuat kue tradisional. Kami juga masih jalan Bu. Itu kue Padamaran, kue muso, kue nona manis, dan kue mie ayu. Program keempat Tata Graha. Tata Graha ini kebanyakan dari C1. C1 ini kan memang keterampilannya yang ditingkatkan. Karena akademik kan masih minim, jadi keterampilannya harus lebih ditingkatkan. Itu membersihkan karpet menggunakan vakum cleaner Bu. Alhamdulillah sekolah sudah memfasilitasi kami. Membersihkan kamar mandi, membersihkan kaca. Yang kelima itu program kecantikan, itu membuat make up karakter Bu. Jadi kalau misalnya kami ada di acara HDI kami Bu. Yang ketujuh program otomotif tadi membuat tenda, itu untuk perpisahan kami besok Bu, insya Allah akan dilaksanakan. Terus trali Bu ini alhamdulillah trali jendela pintu tuh anak-anak yang buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, saya permisi. Sebenarnya dari untuk keterampilan SMP agak sama dengan yang SMA, karena yang guru-guru keterampilan dari SMP biasanya itu dari keterampilannya agak kebanyakan digabung, gitu Bu. Karena misal kita dari yang menjahit yang bukan dari Bu Sela, itu memang diajarkan dari sedini mungkin. Sebenarnya kalau mungkin SD juga ada keterampilan, mungkin dari SD sudah kami ajarkan. Cuman keterampilan ini dimulai dari SMP, jadi dari SMP bertahap ke SMA. Jadi yang SMA itu yang sudah bisa untuk yang kelas yang bikin trali itu, memang dia belajar dari SMP, bukan siap jadi dari SMA, tidak Ibu. Untuk yang program yang kami buat untuk bagian SMPLB, yang pertama hantaran, sama seperti yang di SMA tadi, karena kita berjenjang. Hantaran membuat souvenir, mungkin sama souvenir yang dibuat, mungkin untuk motor lokalnya souvenir pesta yang mengenalkan budaya dari kita Bungo itu. Yang kedua Tata Boga. Tata Boga itu dibimbing oleh Ibu Delmawati. Ibu Delmawati yang mana Bu? Nah itu berdiri Bu. Jadi Ibu Delmawati ini asli dari Pariaman. Jadi masaknya agak meraso kadang-kadang ya. Jadi ini langsung dari ibunya, dia katakan untuk membuat masakan khas daerah Bungo. Belajar, bukan buat, belajar memasak dari khas daerah Bungo. Sebenarnya ini gulai tempoyak ikan patin dulu. Gulai tempoyak ikan patin itu sebenarnya kita daerah Jambi Bu ya. Cuma kalau khas Bungo sama saja seperti kita di daerah itu. Cuman di sini ikan patinnya bisa diganti dengan ikan paung tuh. Nah ini enak. Pada ikan paung, ikan saluang yang bisa Bu. Ya. Kedua membuat kue. Ini saran dari Ibu Fitri dari Lubuk Landai tadi. Katanya di Lubuk Landai itu ada khas, memang khas enak di situ. Mungkin yang lain namanya lain ya.
membuat kue dodol. Ini agak lain ya. Sebenarnya ini omongannya disensor benar Bu Bel. Membuat kue dodol minyak. Oh, tai minyak. Itu udah enak maaf Bu ya. Tai minyak nih Bu. Ada yang kue agak lembek. Cuma di atas itu ada kelapa dijadikan tai minyak aja. Iya iya. Ah, besok bisa langsung dipraktekkan sama Bu Fitri Bu. Sebenarnya ada yang khas dari Belanda Bu. Mungkin pernah dengar namanya Bu, gulai telur tanpa sasa. Bisa jelaskan Bu Fitri? Itu sampai ada lagunya Pak. Ya, mungkin pernah dengar. Ya. Keyboardnya ada Bu. Jangan Ibu ya. Yang selanjutnya membuat onde-onde ubi ungu. Nah, jadi itu semua dibimbing oleh Ibu Delmawati SPD selaku pembimbing bagian tata boga ya. Yang selanjutnya tata graha. Yang SMP dan SMA dan digabung juga SMP SMA itu Ibu Nyanyi Maya dan Ibu Fitri. Tolong berdiri Bu, ya nyanyi. Nah itu Bu. Jadi tata graha ini pertama mengajarkan anak tentang tata cara membersihkan karpet dengan benar menggunakan vacuum cleaner. Kebetulan kemarin kami baru membeli vacuum cleaner, jadi tata cara dan pengerjaannya menggunakan vacuum cleaner kan anak belum tahu. Kalau kemarin cuma disapu karpetnya, sekarang tinggal disedot, gitu ya. Karpetnya disedot? Iya, lebih bersih. Kedua, membersihkan ruangan. Sebenarnya ini bukan membersihkan, cara cepat supaya rapi dan ya trik cepat aja ya. Membersihkan kamar mandi, kamar tidur, UKS, perpustakaan. Jadi boleh dibilang sekarang kalau memang dari awal pembersihan ruangan kelas ini dilakukan oleh Ibu Nur ya selaku kebersihan sekolah itu apa? Cuman di jam sekolah pas jam keterampilan untuk tata graha, para anak-anak juga membantu membersihkan kelas, ruangan keterampilan musik, ruangan keterampilan yang lain-lain. Jadi untuk Ibu Mur agak terbantu lah. Nah, terus yang ketiga membersihkan halaman taman sekolah dengan menggunakan alat-alat kebersihan. Nah, itu Bu. Terus yang keempat keterampilan musik. Nah, yang keterampilan musik saya sendiri. Jadi Bu, sebenarnya kalau di SLB ini untuk keterampilan musik pertama memang tergantung SDM. Maaf ngomong kalau misal anak yang kita latih itu berkebutuhan misal tunagrahita yang berat itu, yang Mongol itu tuh ya, yang Mongol agak susah kita latih. Cuman bisa, cuman agak susah. Tetapi kalau dari awal untuk anak tunanetra itu sangat cepat. Malah insting bermusiknya cepat daripada kita yang normal itu. Nah, itu sudah ada. Jadi untuk musik program berkelanjutan itu mengenal dan belajar mainkan alat musik atau instrumen musik daerah Bungo. Salah satunya dari musik Rampi Rampo dan Krino. Mungkin dari Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Krino Ibu ya. Pak Andi sudah tahu juga.
Yang kedua, membuat dari lagu daerah Bungo atau dari tradisi ke dari tradisi daerah Bungo dan lain-lain. Jadi perlu diketahui Bu, untuk musik sangat bagus anak-anak itu memang diajarkan dari sedini mungkin, dari SD berkelanjutan dengan yang sampai SMP, karena sudah kita dari SD itu sudah mengenal yang namanya musik, dipilih anaknya mau bermain apa gitu, dari keyboard, gitar dan lain-lain. Cuma kalau agak terlambat dari SMP baru agak susah gitu. Jadi mungkin itu dari bagian kami dari yang SPLB. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keren sekali. Nggak sabar lagi Bu Mega ya. Baik, kita panggilkan yang SDLB sekarang. Silakan. Bentar. Bapak dan Ibu, kami ingin menjelaskan di sini untuk jenjang SDLB di Morobungo. Muatan lokalnya kami mengambil tentang tari tau. Itu yang berasal dari desa Rantau Pandan, khas Bungo sekali seperti itu. Jadi karena kami ini menyesuaikan dengan karakteristik anak yang di SDLB itu kan belum terlalu, maksudnya itu masih di dasar. Jadi kami mengambil tari tau ini yang gerakannya pun juga masih sederhana juga. Jadi kami mengenalkan bagian-bagian tari, nanti musik dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan tari tau seperti itu. Dan bisa dijelaskan dengan teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit, menambahkan dari Ibu Yulia tentang tari tau. Mungkin Bapak dan Ibu di sini mungkin belum semuanya tahu bahwa di Kabupaten Bungo ini khususnya masih banyak budaya kita yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Maka dari itu karena kami ini belum mempunyai mulok untuk SD Bu, belum diterapkan, rencana kami untuk program selanjutnya itu mengenalkan tari tau. Tari tau itu adalah tari yang berasal dari Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, di mana tarian ini biasa digunakan pada pesta pernikahan yang di mana pesta pernikahan itu harus menyembelih, memotong kerbau atau sapi. Jadi kalau misalnya pernikahannya itu tidak memotong sapi atau kerbau itu tidak boleh. Itu yang kedua. Untuk penyambutan tamu penting, misalnya ada bupati, ada gubernur, atau tamu-tamu lainnya, tamu penting yang lainnya. Yang ketiga, acara panen padi, beselang atau menuai. Biasanya kalau di dusun-dusun itu ketika panen raya atau panen padi itu diadakan acara besar. Maka nanti diundang tamu-tamu besar dan tari tau ini ditampilkan juga dalam acaranya gitu Bu. Kemudian yang keempat, media mencari jodoh bagi bujang gadis. Jadi kalau misalnya di dusun-dusun itu ada pernikahan, kemudian biasanya ini dilakukan malam hari. Jadi malam nanti bujang gadis yang ingin menari boleh mencari pasangannya, mana tahu jodoh. Makanya disebut bahwa ajang untuk mencari jodoh. Gitu. Kemudian alat musik yang digunakan juga alat musik tradisional seperti gong, kelentang kayu, ada gendang, ada biola, dan diisi dengan pantun krino. Pantun krino ini adalah pantun memang khas dari Kabupaten Bungo. Dia memang ada caranya sendiri untuk menyampaikannya gitu. Mungkin nanti bisa dipraktekkan oleh Pak Rizky nanti. Kemudian pakaiannya itu ada baju kurung, ada kebaya, terus sarung kain panjang, terus ada selendang dan terpuyuh. Kemudian kalau untuk gerakannya, tarian ini dibawakan sepasang perempuan, gadis dan bujang gitu. Jadi nanti ada gerakan laki-laki, gerakan bertepuk tangan. Nanti boleh dipraktekkan Bu, ibu-ibu di sini banyak yang tahu. Ada beberapa yang tahu, boleh kan? Dipraktekkan ibu-ibu, boleh kan? Ya Pak Andi, boleh dipraktekkan. Kita coba mempraktekkan tari tau. Gerakannya mudah, hanya bertepuk tangan, hanya melambaikan tangan. Masa kalah dengan SDLB, anak-anak kita saja bisa kan? Untuk anak tunarungu, kami sebelumnya juga pernah melakukan tarian ini Bu, anak tunarungu, yaitu anak yang memang tidak bisa mendengar dan berbicara, tapi mereka bisa melakukan tarian ini gitu. Jadi nanti bisa kita praktekkan, bisa lihat YouTube Pak Andi,
Pandi bisa Pandi? Ini Bisa? apa ini? Boleh Pak, berdua, dia sepasang Pak, perempuan laki-laki atau boleh lebih. Minimal itu 8 orang atau lebih boleh. Jadi cari pasangan masing-masing. Iya ini Pak yang ya itu bertepuk-tepuk tangan, terus ada juga melambai, ada menghindai, terus ada gerakan perempuan, ada bertepuk pertama, bertepuk kedua, melambai serentak dan lain-lain gitu Pak. Jadi kalau bisa boleh diberi kesempatan untuk dipraktekkan boleh Pak. Boleh. Siapa yang mau mempraktekkan ayo? Bu Eva orang kata pandang nih, ayo Bu. Ayo Bu Eva. Orang-orang asli Rata Banda mana tahu ingin memperkenalkan ciri khasnya. Pariski. Bisa Bluetooth li. Bluetooth li ya. Ada videonya? Oh, YouTube-nya. Ya. Ayo boleh ibu boleh berdiri, kita coba sepasang. Ya semuanya berdiri Bapak Ibu. Ayo kita coba menari pau. Tarian dari ayo Paris bisa. Mungkin itu sedikit gerakannya mudah, jadi bisa dipraktekkan ke anak-anak, terutama anak tunagrahita, anak tunarungu, anak daksa itu bisa Ibu. Mungkin hanya itu saja dari kami kelompok SDLB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya sangat inilah ya, sekali turun ke sini baru perdana saya turun ke sini sudah melihat ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa. Saya sangat Bapak terinspirasi. Ya sangat memang ibu-ibu guru, bapak-bapak sekalian memang orang-orang yang luar biasa. Ya saya juga Pak ya, pas kemarin acara JE kita melihat anak-anak kita yang sudah berani tampil ke depan, menari, sudah menyanyi ke atas pentas, sampai meneteskan air mata juga saya Pak melihat mereka-mereka itu. Nah Ibu kami memperkenalkan mereka-mereka itu dengan
bilang, Ena nanti kita katanya mulai dari sini Ena baru tahu anak-anak kita kayak gini lah. Ini sampai apanya katanya sebagai contoh Ena bisa nanti turun ke lapangan melihat langsung anak-anak kita dan ibu-ibu guru, bapak guru di sekolah yang di kabupaten kota katanya. Iya Ibu, terima kasih. Inilah saya memang merasa terinspirasi dengan Bapak yang saya sangat gimana lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah bersemangat gimana untuk membangun anak-anak negeri kita untuk kedepannya gitu Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ibu Waka, Ibu yang semua Bapak semua di sini yang sudah memang setulus dari hati yang ingin menampakkan anak-anak bangsa kita Pak. Terima kasih. Ini sangat-sangat yang luar biasa saya lihat di sini gitu nah Pak. Dan tidak bisa saya mengucapkan banyak terima kasih. Gimana lagi Pak? Inilah yang saya lihat langsung di lapangannya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya gitulah ibu-ibu bapak-bapak sekalian yang kita jalani sehari-hari yang menjalani tugas negara ini ya. Saya sangat-sangat terinspirasi dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Sekalian saya untuk menutup acara kita di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, terutama Ibu-ibu Waka kurikulum dan Bapak-bapak Ibu guru sekalian. Di sini kami mungkin dari kami tidak begitu gimana saya memuaskan lah gitu Bu ya Pak ya. Kami memberikan ini kan kepada Bapak Ibu, tapi ini sangat-sangat berarti bagi kami yang bisa bersilaturahmi lah Bu ya, yang bisa datang ke sini dengan berada di tengah-tengah ibu bapak yang hebat ini. Di sini juga kami mohon maaf jika di dalam kegiatan kita tadi, berlanjutnya kegiatan kita, di antara kami ada kesalahan, salah tingkah, kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ya di sini saya langsung dalam rangka siang ini menutupi kegiatan kita bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami atas nama mewakili Pak Kadis, Ibu Kabid, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa hadir di antara duduk bersama kita di sini. Mungkin di lain waktu beliau-beliau bisa hadir di tempat kita bersama di sini, Bu. Untuk ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kasih staf yang berkenan hadir seperti kami ucapkan terima kasih. Semoga acara kegiatan pada hari ini ada kesinambungan dan untuk memberikan langkah untuk pelayanan anak kami. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru semua attendee, kita juga mengucapkan terima kasih yang mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan semoga apa yang kita laksanakan, kita lakukan secara bersama-sama ini dengan kebersamaan ini menjadi suatu kebaikan untuk kita semua dengan keikhlasan untuk anak-anak kita. Mungkin itu Ibu dan Bapak Ibu semua acara pada kegiatan hari ini. Makannya udah belum? Kita makan bersama di sini atau di ruangan saya? Atau kita sama-sama di sini? Boleh Pak, sebelah sini juga. Nah, kita makan bersama di sini. Nah, untuk meningkatkan kebersamaan kita bersama-sama, kita makan bersama di sini nanti menjadikan kita lebih akrab untuk lebih
satu dengan yang lain, kita ngobrol bersama. Mungkin itu ya Bapak itu sambil untuk Mas Nek. Mungkin yang bapak-bapaknya bisa bantu ibu-ibunya untuk membagikan nasinya, mengambil nasinya yang di depan. Mungkin itu. Sebelum kita makan, biar nasi tidak ada di bibir segala macam, kita foto bersama dulu. Mau ngisi juga. Seperti itu. Ya silakan kalau itu kita foto bersama. Foto. I know you told your friend you're not okay. Ada. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no they'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Tim dinasti kan?